Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1513 menuju reruntuhan kuno. Di luar pintu depan keluarga Fan, Fan Lin, Fan Yu, dan Li Ji semuanya mengirim Ye Yuan. Kepala keluarga, silakan kembali. Periode waktu ini, terima kasih banyak atas perawatan Family Head, kata Ye Yuan dengan tinju yang menangkup. Fan Lin buru-buru tersenyum fauningly dan berkata, apa yang dikatakan Master Sos Knight? Keluarga Fan saya yang diuntungkan dari Anda. Petik 2. Beberapa tahun ini, keluarga penggemar dapat dikatakan seperti matahari siang, pusat perhatian mereka bahkan menekan City Lord Manor. Merebut peluang ini, keluarga penggemar memperluas pasukannya tanpa menahan diri dan memperoleh manfaat luar biasa. Selanjutnya, keluarga Fan sudah samar-samar memiliki momentum klan nomor 1 Kapon karena bersentuhan dengan aula darah Yama, Leviathan ini. Fan Lin mengerti dalam hatinya dan semua ini berkat Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kepala keluarga terlalu sopan. Mengambil gaji raja, berbagi beban raja. Karena saya punggawa keluarga penggemar, saya tentu harus berkontribusi pada keluarga penggemar. Petik 2. Fan Lin tersenyum dan berkata, Fan ini tahu bahwa gaji keluarga Fan itu sedikit, guru menganggapnya sebagai penghinaan. Agar guru dapat terus tinggal di keluarga kipas ini tanpa akhir bersyukur. Li Ji, Master Sos Knight akan pergi. Kenapa kamu tidak mengirimnya pergi? Petik 2. Saat dia berkata, dia mengedipkan mata putus asa pada Li Ji. Mengetahui berita bahwa Ye Yuan pergi, seluruh orang Li Ji lesu, putus asa beberapa hari ini. Hatinya lama didedikasikan untuk Ye Yuan, tapi siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, Ye Yuan menjadi keberadaan yang dia cari. Jurang antara keduanya menjadi lebih besar dan lebih besar. Sekarang, Ye Yuan akan segera pergi, seluruh orang Li Ji bingung. As Sos Knight, have a travel yang menyenangkan. Petik 2. Menahan untuk waktu yang lama, Li Ji hanya memeras satu kalimat ini. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa sudah tidak ada bahasa umum dengan Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Nona Li Ji, hati-hati. Gunung dan air akan bertemu, mungkin kita masih akan bertemu lagi. Baiklah, sudah terlambat. Sos Knight akan pergi. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Long Zhan dan berbalik dan pergi. Dengan statusnya saat ini, membawa seorang budak tentu saja bukan apa-apa. Li Ji menatap pandangan belakang Ye Yuan dengan bodoh, deretan tahun yang jelas diam-diam jatuh. Fan Lin melihat pemandangan ini dan berkata sambil menghela nafas, putriku yang baik, kamu adalah orang dari dunia yang sama sekali berbeda darinya. Dia seperti matahari di langit, menyilaukan sampai orang tidak bisa membuka mata, sementara kita ditakdirkan untuk menjadi biasa. Petik 2. Meskipun masalah Great Dao Heavenly Melody tidak bocor, baginya untuk dapat berkhotbah tentang Dao untuk elit alkimia beberapa ratus ibu kota, kekuatan semacam ini tidak bisa dibayangkan. Kota Kekaisaran adalah panggung Ye Yuan untuk menampilkan bakatnya. Haha, yang Sos Brother Knight sebenarnya tidak membawa gadis dari keluarga Fan itu, sangat mengejutkan. Melihat Ye Yuan, Heaven Star naik untuk menyambut dengan tertawa besar. Hubungan ambigu Li Ji dan Ye Yuan, Heaven Star secara alami sadar. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan akan membawa Li Ji. Bagaimanapun, gadis kecil itu memang memikat. Bagi saya, kultivasi adalah hal yang paling penting. Yang lain hanya akan mengganggu saya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Heaven Star tidak bisa menahan diri untuk terkejut secara diam-diam ketika dia mendengar. Untuk Ye Yuan untuk dapat memiliki prestasi seperti itu di usia muda, apa yang dia andalkan bukan hanya bakat. Menurut pemahamannya, Ye Yuan memang mengasingkan diri sepanjang tahun. Sebagian besar waktu digunakan untuk budidaya. Haha, adikku benar-benar membuatku berkeringat karena malu. Tidak heran saudara muda dapat mencapai prestasi seperti itu di usia muda. Petik 2. Ye Yuan tersenyum. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa pakaian Heaven Star agak aneh. Itu adalah pakaian pelayan. Selanjutnya, Heaven Star menyembunyikan auranya. Orang tidak bisa mengatakan situasi sebenarnya dari luar sama sekali. Kamu Yuan Heaven Star, kamu, Ye Yuan bertanya-tanya. Heaven Star tersenyum dan berkata, meskipun perjalanan reruntuhan kuno kali ini dipimpin oleh aula darah Yama kami, naga dan ikan bercampur menjadi satu. Ada kekuatan dari mana-mana. Keberadaan Anda sangat penting bagi aula Yama darah kami. Jika kita memberitahu mereka bahwa saya secara pribadi bertindak, itu pasti akan membangkitkan banyak spekulasi. Petik 2.
Saat Ye Yuan mendengar, dia menyadari. Yi Han tidak ragu untuk membiarkan dia menghabisi Kasin untuk menjemputnya. Orang-orang yang memasuki reruntuhan kali ini pasti jenius utama berbagai ibu kota utama. Yang paling buruk mungkin juga level Kasin. Bahkan ada beberapa jenius yang mungkin sudah Fin Commander Realm. Untuk ini, Aula Yamadara mungkin juga menggunakan beberapa bantuan. Menghabiskan biaya yang sangat besar, sepertinya reruntuhan kuno kali ini luar biasa. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ayo pergi. Long Zhan, kamu pergi ke kota kekaisaran dulu dan bantu aku membersihkan sedikit. Petik 2. Long Zhan membungkuk dan berkata, ya Tuan. Petik 2. Long Zhan saat ini sudah menembus kemacetan, menjadi pusat kekuatan dewa asal. Ye Yuan secara alami tidak akan membiarkan Long Zhan benar-benar pergi ke Eminent Orchid Imperial City. Kata-kata ini hanya untuk membuat pikiran Heaven Star nyaman. Dia sudah menginstruksikan Long Zhan untuk mengambil jalan memutar ke kota Tiderain di tengah jalan dan menunggunya. Ye Yuan akan pergi dan bertemu dengannya setelah menyingkirkan Heaven Star dan Yi Han, dua masalah ini. Benar saja, ketika Heaven Star mendengar kata-kata Ye Yuan, dia mengungkapkan ekspresi lega. Long Zhan hanyalah seorang budak, ia tentu saja tidak akan menempatkannya di pandangannya. Yang penting adalah sikap Ye Yuan. Sepertinya kuali kuning besar benar-benar memiliki efek yang cukup besar. Ye Yuan tampaknya telah menerima kenyataan bergabung dengan Blood Yamahall. Setelah Long Zhan pergi, rombongan naik ke kapal terbang. Ye Yuan juga khawatir dengan kekuatan Blood Yamahall, satu harta mistik demi satu. Kapal terbang ini adalah harta mistis kelas menengah iblis kelas menengah. Saat terbang, ia memiliki efek bola balik di luar angkasa, kecepatannya sangat cepat. Sepanjang jalan, Heaven Star menjilat Ye Yuan dengan segala cara yang mungkin. Bagaimana ada udara dari Finlord? Ye Yuan secara alami tidak bisa menyembunyikan ketidakmampuannya dengan tetap diam juga. Sesekali memberi Heaven Star sebuah pointer bisa membuatnya bahagia selama setengah hari. Meskipun ranah Heaven Star tinggi, dalam hal soliditas keterampilan dasar, Ye Yuan melemparkannya lebih dari 10 jalan di belakang. Sama seperti itu, 3 orang mengendarai kapal terbang selama lebih dari setengah bulan sebelum tiba di tempat reruntuhan berada. Reruntuhannya berada di dekat Trashlight City di sisi barat Eminent Orchid Imperial City. Tanggalnya sudah dekat, para elit dari berbagai ibu kota besar juga bergegas menuju ke sana. Ketika ketiga orang itu tiba di sekitar reruntuhan, sekelompok besar orang sudah berkumpul di sini. Kedatangan ketiga orang itu tidak menyebabkan gangguan yang terlalu besar. Ye Yuan melirik, tatapannya tiba-tiba berhenti pada sekelompok orang di tengah. 6 pemuda, tatapan tajam, aura luar biasa. Sekali lihat dan jelas mereka ahli. Tampaknya merasakan tatapan Ye Yuan, ke-6 orang itu secara kolektif menatap Ye Yuan. Tapi setelah mereka menemukan bahwa Ye Yuan hanya menyelesaikan Fin General Realm, mereka segera kehilangan minat, semua akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ke-6 orang itu semuanya adalah komandan Fin peringkat awal. Jelas, kekuatan mereka sangat kuat. Persepsi yang tajam. Saya hanya melirik dan mereka memperhatikan saya. Ye Yuan diam-diam terkejut. Ke-6 orang itu dianugerahkan sebagai Eminent Orchid Six Suns. Kekuatan mereka memandang rendah semua orang di antara generasi muda Eminent Orchid Imperial City. Mereka sama dengan Kasin, semuanya membunuh jalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Tapi mereka lebih kuat dari Kasin, kata Yi Han. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jadi begitu. Sumber daya kota kekaisaran memang bukan apa yang bisa dibandingkan dengan ibu kota. Petik 2. Meskipun Kasin tangguh, ketika ditempatkan di kota kekaisaran, itu tidak cukup untuk dilihat. Saat ini, ada kira-kira 1 hingga 200 jenius muda yang hadir. Masing-masing dari orang-orang ini tidak kalah dengan Kasin. Yo, bukankah ini malam sumber utama kita? Cek tes, baik jenius alkimia dan juga jenius seni bela diri. Itu benar-benar membuat orang mengaguminya. Azure Phoenix, jika kamu bertemu dengan Master Source Knight, kamu harus menyambutnya dengan baik. Petik 2. Bab 1514 Purple Extreme Sect. Mohan langsung memblokir jalan 3 orang. Di sampingnya bahkan ditandai seorang anak muda dengan mata yang cerah dan fitur yang halus. Ye Yuan sebentar menilai Azure Phoenix ini dan menemukan bahwa tatapan orang ini dalam dan luar biasa tenang. Jelas, dia bukan orang yang sederhana. Alis Yi Han berkerut dan dia berkata dengan mendengus dingin, Mohan, apa maksudmu? Mata Mohan menyipit dan dia berkata sambil tersenyum, tidak ada artinya. Sumber Guru Knight mendapatkan wajah untuk saya,
jadi saya harus memberi sedikit kembali. Bukankah begitu? Petik 2. Menuju Ye Yuan, Mo Han saat ini sangat kesal. Dia sudah menjadi semua lelucon Master Aula Balai Darah Yama sekarang. Baru saja, dia bahkan diejek oleh orang-orang. Namun, jika dia diejek, dia diejek. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan sama sekali. Mo Han bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Ye Yuan pasti akan mendapatkan penekanan besar dari markas. Bagaimanapun, seorang jenius alkimia yang mampu memicu Great Dao Heavenly Melody terlalu jarang. Tapi sebelum ini, dia masih harus memenangkan sedikit tanah. Kalau tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di dalam hatinya. Kabar Heaven Star datang untuk menemukan Ye Yuan, hanya Yi Han yang tahu. Sekarang, Heaven Star mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya, diikuti oleh sisi Yi Han, dia tampak seperti pelayan tua. Mo Han tidak mengenalinya sama sekali. Ye Yuan melirik Mo Han dan berkata dengan dingin, apapun trik yang ada, jangan ragu untuk menggunakannya. Tapi Mo Han menyeringai dan berkata, masih begitu sombong. Apa yang dipertandingkan di dalam reruntuhan ini bukanlah alkimia, tetapi seni bela diri. Apakah Anda berpikir bahwa dengan memenangkan Kasin, yang lemah semacam itu, Anda tak terkalahkan di bawah langit? Bahkan jika kamu jenius, jika kamu binasa di dalam reruntuhan, maka kamu bukan jenius lagi. Petik 2. Kata-kata ini adalah ancaman terang-terangan. Hall Master Mo Han benar-benar menakjubkan. Anda bahkan berani bersekongkol melawan orang yang diinginkan kantor pusat. Suara gemuruh memasuki matanya. Alis Mo Han berkerut ketika dia mendengar itu dan baru saja akan terbang dari pegangan. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa api biru pucat menari di ujung jari pria tua itu di belakang Yi Han. Tatapannya berubah tajam, segera mengenali api ini. Api biru pucat ini disebut cerulean Heavenly Fire, api surgawi dari penatua Heaven Star Fin Medicine Hall Kota Kekaisaran. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Orang tua ini sebenarnya penatua Heaven Star datang sendiri. Mo Han panik dan baru saja akan membungkuk ketika Heaven Star mentransmisikan suaranya sekali lagi, diam, bagus kau tahu. Perjalanan orang tua ini bersifat rahasia. Jika Anda berani menyebutnya, berhati-hatilah dengan kehidupan kecil Anda. Juga, Anda sebaiknya memperingatkan orang yang Anda bawa. Jika mereka berani menyentuh Ye Yuan, Anda tahu konsekuensinya. Petik 2. Mo Han berkeringat deras, ketakutan sampai jiwanya meninggalkan tubuhnya. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa meminjam kesempatan reruntuhan saat ini untuk berurusan dengan Ye Yuan dengan baik, tapi dia tidak berharap lantai atas bergerak begitu cepat. Mereka sebenarnya sudah mengirim Elder Heaven Star ke sana. Haha, kakak muda Yi Han datang ya. Master Sos Knight. Petik 2. Saudari muda Yi Han, kamu datang sangat lambat. Saudari muda Yi Han, Master Sos Knight, Master Hall Fin Medicine Hall kami bahkan membuat saya menyampaikan pesan, bersikeras berterima kasih kepada Anda semua. Petik 2. Pada saat ini, ada juga beberapa orang yang memperhatikan Yi Han 2 orang. Para Master Aula itu semua datang untuk menyambut. Ketika Mo Han melihat adegan ini, sepertinya dia diberikan amnesti, mundur ke satu sisi dengan patuh. Bagaimana mungkin dia masih berani berbicara? Meskipun masalah Ye Yuan yang memicu Great Dao Heavenly Melody tidak bisa dikatakan kepada dunia luar, masalah dia berkhotbah tentang Dao tidak dianggap sebagai rahasia. Para Master Aula yang datang untuk menyambut juga sesuatu yang masuk akal. Kecuali, para jenius ini semuanya kebanyakan disimpan dalam kegelapan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekelompok besar kekuatan Fin Lord sebenarnya sangat sopan kepada Fin General. Itu membuat mereka takut. Siapa anak itu? Kekuatannya sangat lemah, tetapi dia benar-benar dapat membuat begitu banyak orang penting naik untuk menyapa. Petik 2. Lebih dari sekadar menyapa, mengapa aku merasa bahwa para Master Aula menjilatnya? Mungkinkah kekuatan anak ini sudah melampaui kita? Ini tidak mungkin, kan? Petik 2. Omong kosong. Apa yang kalian tahu anak itu adalah apoteker Fin? Mendengar bahwa kekuatan alkemisnya sangat hebat. Terakhir kali di Capon Capital City, dia berkhotbah di Dao untuk beberapa Master Hall Fin Medicine Hall. Petik 2. Apa? Fin Apotecari Bintang 2 berkhotbah tentang Dao untuk para Master Aula Fin Medicine Halls. Ini, tidak heran para Master Aula ini memiliki sikap ini. Petik 2. Semua jenius berkumpul di sekitar dan mulai bergosip tentang asal-usul Ye Yuan. Dengan segera, detail Ye Yuan ditemukan dengan jelas oleh mereka. Mendengar bahwa Ye Yuan adalah ahli alkimia, mereka kehilangan minat pada Ye Yuan.
Seberapa banyak ancaman yang bisa diajukan ahli alkimia Fin General kepada mereka? Pada saat ini, gelombang energi jahat melonjak. Aura yang kuat turun dari langit. Penatua Dien. Kelompok Master Aula membungkuk. Jelas, posisi Lord Dien ini di Blood Yama Hall sangat tinggi. Tatapan Dien menyapu Heaven Star di sana dan dia membuka mulutnya untuk berkata dengan acuh tak acuh, waktunya telah tiba. Sekarang, saya akan mengaktifkan reruntuhan. Mereka yang bisa masuk dan membersihkannya pada akhirnya akan mendapat hadiah besar. Tapi semua hadiah di dalam reruntuhan ini semua milik Aula Yama darahku. Siapapun yang berani mengantongi itu akan menjadi musuh dengan Blood Yama Hallku. Petik 2. Berbicara ke belakang, Dien mendidih dengan niat membunuh, membuat semua hati para jenius menjadi dingin. Ye Yuan juga terkejut ketika mendengarnya. Sepertinya imbalan di dalam reruntuhan ini cukup murah hati. Dien mengulurkan tangannya dan melambai. 1000 batu putih susu menggantung di udara. Dia membentuk segel. 1000 batu putih susu memancarkan cahaya yang menyilaukan, menembak langsung ke pintu reruntuhan. Itu batu esensi iblis kelas menengah. Ya dewa, 1000 batu esensi roh jahat kelas menengah. Aula darah Yama sangat mewah. Petik 2. Sepertinya kehancuran ini memang luar biasa. Tidak heran Aula darah Yama menghabiskan harga yang sangat mahal untuk membawa kita. Sepertinya imbalan di dalam reruntuhan ini sangat besar. Petik 2. 1000 batu putih susu itu adalah tingkat keberadaan yang lebih tinggi daripada batu esensi iblis tingkat rendah. Mereka adalah batu esensi iblis kelas menengah. Sepotong batu esensi iblis tingkat menengah setara dengan 10.000 keping batu esensi iblis tingkat rendah. Itu adalah sesuatu yang digunakan oleh Fin Lord dan di atas powerhouses. Di ibu kota, tingkat kota ini, sangat jarang batu esensi kelas menengah muncul. Batu esensi setan kelas menengah sangat berharga dan cenderung memiliki permintaan, tetapi tidak ada pasar. Langkah pembuka Dien adalah 1000 keping. Itu benar-benar boros. Bergemuruh, pintu batu perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan sebuah gua yang gelap gulita. Younger Sos Knight, setelah masuk, jaga baik-baik. Jika Anda melihat bahwa masalahnya tidak dapat dilakukan, langsung saja menyerah. Anda harus tahu, hidup Anda lebih penting daripada harta di dalam reruntuhan. Heaven Star mentransmisikan suaranya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kakak Penatua, yakinlah. Saya tidak akan memperlakukan hidup saya sebagai lelucon. Petik 2. Semua masuklah. Setelah masuk, Anda semua secara alami akan tahu apa yang harus Anda lakukan, kata Dien dengan dingin. Ketika para jenius mendengar itu, mereka juga tidak ragu-ragu, langsung masuk dalam satu baris, menghilang ke dalam gua. Ye Yuan hanya merasakan buram di depan matanya dan sebenarnya langsung diangkut pergi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di dalam aula yang luas. Dan dia benar-benar muncul di atas ring. Melihat lagi, Ye Yuan menemukan bahwa sebenarnya ada 12 arena di aula. Dan dia kebetulan menempati satu. Sama seperti Ye Yuan, ada 11 lainnya berdiri di atas cincin, tampak agak bingung. Selamat datang di tanah warisan Purple Extreme Sekte. Sebuah suara kuno bergema di dalam aula. Bab 1515 ke-9 lembut perlu memiliki kesadaran tentang kesunyian lembut. Sekte Ungu Ekstrim. Apa itu? Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah dunia Heavenspan memiliki sekte, hal semacam ini? Petik 2. Reruntuhan kuno ini sangat aneh. Dunia Heavenspan sama sekali tidak memiliki kekuatan sekte. Semua pasukan berada di bawah kendali kota, membuat perbedaan yang jelas. Sekarang, Purple Extreme Sect tiba-tiba muncul, sangat mengejutkan kelompok jenius. Tapi suara itu jelas tidak peduli apa yang dipikirkan semua orang dan berlanjut dengan sendirinya. Yang menduduki 12 arena adalah Tuan Arena. Yang lain masing-masing memiliki satu kesempatan untuk menantang. Orang yang menang adalah penguasa arena, yang kalah akan dieliminasi. Sekarang, Anda semua dapat dengan bebas memilih lawan, 12 orang yang tersisa di atas cincin pada akhirnya akan mendapatkan hadiah besar Purple Extreme Sect. Petik 2. Saat suara itu memudar, keributan segera pecah di aula. Swoosh, swoosh, swoosh. Cukup banyak seniman bela diri bereaksi sangat cepat, semua berebut satu sama lain, terbang menuju cincin Ye Yuan. Dalam sekejap, 20 seniman bela diri tiba di atas ring Ye Yuan. Bang! Ketika jumlah orang di cincin Ye Yuan mencapai 24, seniman bela diri di belakang tampaknya langsung menabrak dinding. Dia dikeluarkan dari jauh. Aduh!
Jeritan sengsara bergema bersama. Melihat adegan ini, yang lain tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menyesal dan marah. Jelas, arena Ye Yuan sudah penuh. Sudah terlambat bagi orang lain untuk mau naik. Ye Yuan jelas satu-satunya kesemek lembut di 12 arena, yang paling mudah diremas. Sementara sisanya setidaknya semua setengah langkah Fin Commander Realm. Ingin menang mungkin masih harus mengeluarkan usaha. Cucu kura-kura itu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan ini. Dalam sekejap mata ini, mereka memenuhi cincin itu. Petik 2. Hanya kesemek yang lembut ini, sepertinya bukan giliran kita untuk diremas. Sepertinya arena ini adalah yang terbaik dalam berdiri. Petik 2. Tidak boleh lari ke Eminent Orchid Six Suns, kalau tidak, pasti mati. Di bawah arena adalah diskusi animasi. Jelas, mereka sangat tidak senang dengan situasi saat ini. Sementara pada saat ini, Eminent Orchid Six Suns juga masing-masing memilih cincin dan perlahan-lahan melangkah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap orang menyusut saat melihatnya. Di antara orang-orang yang hadir, ada total 8 Realm Commander Fin. Kedelapan orang ini memiliki pemahaman yang diam-diam, masing-masing memilih cincin. Karena itu, 3 arena lainnya menjadi sangat populer. Itu hanya untuk melihat sosok berkerumun menuju 3 cincin satu demi satu di dalam aula. Bang, bang, bang. Orang-orang yang tersisa bahkan berhembus untuk memperjuangkan ketiga cincin ini. Untuk sesaat, energi spiritual bersilangan di dalam aula, getarannya kuat. Segera, di tengah serangkaian jeritan, ketiga cincin itu juga terisi. Orang-orang yang tersisa meratap. 8 cincin ini tanpa sedikit pun ketegangan. Itu pasti akan menjadi pusat kekuatan Fin Commander yang menang pada akhirnya. Oleh karena itu, beberapa orang mulai enggan untuk naik ke atas ring. ARGH. Tiba-tiba, teriakan datang. Api hitam mengerikan tiba-tiba meledak di tubuh seorang seniman bela diri jenius Fin Komandan setengah langkah. Dalam sekejap mata, orang itu terbakar abis. Ini adalah kontrak esensi darah yang diaktifkan. Ini, kita harus naik ring untuk bertarung. Petik 2. Ini, bagaimana cara bertarung diam? Eminent Orchid Six Suns, kami jelas bukan pasangan yang cocok. Petik 2. Lupakan saja, bukankah itu hanya kerugian? Berjuanglah. Petik 2. Setelah orang-orang ini menyusut kembali, itu akan sama dengan melanggar kontrak esensi darah. Setelah kontrak esensi darah mendapat reaksi, hasil mereka masih akan mati. Karenanya, semua orang sudah tidak punya jalan keluar dan hanya bisa memilih cincin yang sesuai. Setelah semua orang memilih, suara tua itu terdengar sekali lagi. Dengan sangat cepat, kompetisi arena mengadopsi format 1 lawan 1. Para penantang menantang penguasa arena dalam urutan yang tepat sesuai dengan urutan naik ring. Pemenang akhir akan memasuki babak tantangan berikutnya. Sekarang, tantangan dimulai. Petik 2. Hahaha, semua orang, pemula ini, aku, Buze, akan menerima dulu. Artis bela diri pertama yang memakai cincin itu tertawa lepas. Jelas, dia sangat puas dengannya mengambil tawaran. Ketika yang lain melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan kertakan gigi mereka dengan kebencian. Reaksi orang ini sangat cepat. Dia mengambil tawaran besar. Petik 2. Menjadi sombong untuk apa? Masih belum pasti siapa yang bisa tertawa sampai akhir. Petik 2. Orang tercela mabuk oleh kesuksesan. Menghadapi suara geram dari yang lainnya, Buze tidak peduli sedikitpun. Melihat Ye Yuan, dia berkata sambil tersenyum, Master Sos Knight, bukan. Tempat ini bukan ruang pemurnian pil. Bertanya-tanya mengapa Anda berlari ke sini untuk bergabung dalam kegembiraan. Tapi sejak Anda datang, itu juga memberi tuan muda ini hadiah besar. Haha, tuan muda ini dengan baik hati akan menerimanya. Petik 2. Ye Yuan menatapnya seperti sedang menatap orang bodoh dan berkata dengan dingin, sepertinya kalian semua memperlakukanku sebagai kesemek yang lembut, semua orang ingin meremas, kan? Buze tertawa dan berkata, bukan begitu. Kesemek lembut perlu memiliki kesadaran kesemek yang lembut. Petik 2. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung, dan dia berkata sambil mencibir, apa yang kamu katakan sangat benar, kesemek yang lembut perlu memiliki kesadaran kesemek yang lembut. Hahaha. Karena kamu sudah memiliki kesadaran, maka... Bang! Buze hanya tertawa terbahak-bahak ketika tiba-tiba dia menjerit, tawa itu tiba-tiba berhenti, langsung dikeluarkan dari ring. Sudah mengatakan bahwa tantangan dimulai,
Untuk benar-benar masih dalam mood untuk tertawa, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. Hahaha. Gelombang tawa keras terdengar. Ketika 23 orang yang tersisa melihat adegan ini, mereka semua tertawa lepas. Mendapatkan cincin dan masih begitu ceroboh, melayaninya dengan benar untuk langsung dihilangkan. Buze merangkak berdiri dengan gerutuan, memerah sampai seluruh wajahnya merah saat dia menunjuk ke Ye Yuan dan melepaskan semburan pelecehan. Penjahat tercela, untuk benar-benar menyelinap menyerang. Jika Anda memiliki kemampuan, mari kita bertarung terbuka dan terbuka. Petik 2. Ye Yuan dengan acuh tak acuh meliriknya dan berkata, bodoh. Kamu, siapa yang kamu tegur bodoh? Buze berkata dengan marah. Memarahi kamu, bodoh. Bahkan tidak tahu ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Hahaha, gelombang lain dari tawa yang meraung. Buze marah sampai dia akan meledak. Dia meraung marah dan berkata, berat, aku ingin bertarung lagi denganmu. Selesai berbicara, sosok Buze bergerak, melaju ke arah cincin. Bang! Garis cahaya melintas. Buze langsung terpental terbang jauh. Jelas, cincin itu sudah tidak memberinya kesempatan lagi. Lanjut, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Jenius muda kedua yang memakai cincin itu memandang Ye Yuan dengan tatapan simpatik dan berkata dengan mengejek, aku tidak akan. Bang! Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak akan seperti Buze, membuat kesalahan tingkat rendah semacam ini. Tapi dia sama dengan Buze, langsung terbang keluar dari ring sebelum mengatakan selesai kata-katanya. Tatapan semua orang berubah niat, akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kesemek lembut, ini sepertinya agak sulit. Serangan Ye Yuan sebelumnya sangat cepat. Mereka sebenarnya tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak. Dua kekalahan sebelumnya bukan karena Ye Yuan membuat serangan menyelinap sama sekali. Tetapi mereka tidak bisa bereaksi terhadap serangan sama sekali. Mereka yang bisa datang ke sini adalah semua jenius di antara para jenius, semuanya orang pintar. Seseorang masih bisa mengatakan itu kebetulan. 2. Sudah pasti bukan kebetulan lagi. Lanjut. Saat itu, suara Ye Yuan mirip dengan jimat yang mempercepat kematian, terdengar di telinga mereka. Bab 1516 yang terkuat 18. Bang, 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 koma. Satu sosok terbang menuruni cincin demi cincin. Wajah orang-orang di belakang semakin jelek. Bagaimana ini kesemek lembut? Ini jelas sebuah bulldozer. Para jenius puncak ini tidak memiliki kekuatan untuk membalas di depan Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan mampu membunuh Kasin, jenius tingkat ini, ketika dia baru saja menjadi Fin General tingkat tinggi. Sekarang, dia sudah berhasil menyelesaikan Fin General. Terlepas dari apakah itu ranah atau kekuatan hukum, mereka jauh lebih kuat. Jika dia berhadapan dengan Kasin lagi, Ye Yuan benar-benar akan bisa menggantungkan pihak lain dan memukulinya. Bahkan jika para jenius ibu kota ini lebih kuat dari Kasin, mereka juga tidak lebih kuat. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Ye Yuan? Selain itu, mereka yang bergegas ke sisi Ye Yuan sebagian besar tidak percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, orang-orang yang ingin mengambil keuntungan saat ini. Siapa tahu mereka menendang piring besi. Hei, teman-teman, lihat. Apakah penglihatan saya gagal? Kecakapan bela diri jenius alkimia itu sebenarnya sangat kuat. Petik 2. Ya dewa, menghancurkan lawan dengan satu gerakan. Aku bahkan tidak bisa melihatnya bergerak jelas. Petik 2. Untungnya, aku sedikit lebih lambat barusan. Kalau tidak, tidak akan ada harapan sama sekali sekarang. Petik 2. Orang-orang arena lain tiba-tiba menemukan bahwa pihak mereka belum bertempur dua pertandingan dan sisi Ye Yuan sudah memiliki setengah orang yang turun. Kecepatan ini agak terlalu cepat. Segera, Ye Yuan membersihkan orang-orang di atas ring sementara arena lainnya baru saja dimulai. Tes-tes, tidak menyangka bahwa tempat tuan arena begitu mudah, Ye Yuan memukul tangannya dan berkata secara emosional. Wark, ketika orang-orang di ring lain mendengar ini, mereka hampir memuntahkan seteguk darah tua. Sisi mereka berjuang untuk hidup mereka, tetapi Ye Yuan sangat baik, untuk benar-benar sudah menyapu lawan-lawannya. Eminent Orchid Six Suns juga mengungkapkan perubahan yang tampak pada wajah. Jelas, kekuatan Soul Knight ini jauh melebihi imajinasi mereka. Selamat, tidak, Tuan Arena 3 Cincin lahir. Mendapatkan hadiah Purple Extreme Sec, Void Jade Saturn Peach. Petik 2. Persik merah cerah Saturnus mendarat dari kehampaan, mendarat di tangan Ye Yuan. Ye Yuan memandangi buah persik yang penuh energi spiritual, alisnya sedikit berkerut. Senior,
Pernahkah kamu melihat hal ini sebelumnya? Ye Yuan bertanya pada Dasles. Belum pernah melihat sebelumnya. Saya percaya Void Jade Saturn Peach ini sepertinya adalah barang yang sangat langka. Kata Dasles. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam tercengang. Dengan pengalaman dan pengetahuan Dasles, dia sebenarnya bahkan tidak melihat Void Jade Saturn Peach ini sebelumnya. Tidak heran Aula Darah Yama menghabiskan harga yang sangat besar untuk membiarkan mereka datang ke kehancuran kuno ini. Sepertinya hal-hal baik di sini sangat sedikit. Dengan pemahaman Ye Yuan tentang obat-obatan roh, Void Jade Saturn Peach ini benar-benar barang bagus yang bernilai beberapa kota. Kekuatan Eminent Orchid Six Suns memang kuat. Mereka juga dengan lancar mengambil gelar Tuan Arena tanpa upaya sedikit pun. Waktu perlahan berlalu. 5 platform lainnya juga masing-masing melahirkan Tuan Arena mereka. Setiap penguasa arena memperoleh hadiah milik mereka sendiri, begitu seterusnya dan seterusnya. Ye Yuan memperhatikan bahwa item hadiah ini, sebagian besar dari mereka, dia belum pernah dengar sebelumnya. Bahkan Dasles sepenuhnya tidak mengenalinya juga. Tetapi tanpa gagal, mereka semua adalah hal-hal baik. Pada saat ini, suara tua itu terdengar lagi. Selamat kepada 12 penguasa arena. Sekarang, ujian sesungguhnya dimulai. Mulai dari sekarang, kalian akan menghadapi ujian nyata. Lawanmu adalah 18 pembangkit tenaga terkuat ungu ekstrim sekte sepanjang zaman. Setiap 6 lawan yang Anda kalahkan, Anda akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Bekerja keras, anak muda. Petik 2. Ke-12 orang di atas ring semuanya mengungkapkan penampilan serius. Meskipun mereka tidak tahu keberadaan seperti apa Purple Sekte ekstrim ini, bahkan Aula Yamadara, Titan semacam ini, tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa membersihkan rintangan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Itu menunjukkan bahwa kekuatan sekte ini pasti sangat kuat. Kekuatan 18 orang terkuat generasi muda kemungkinan besar tidak bisa diremehkan. Tiba-tiba, 12 sinar cahaya menyinari langit aula. Ye Yuan hanya merasakan buram di depan matanya dan dia dipindahkan ke daerah ruang angkasa lagi. Sinar cahaya melintas, seorang pria muda muncul di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini lawannya. Melihat pihak lain, ada darah dan daging, mungkinkah dia masih hidup? Tidak perlu kaget, kita sudah lama berubah menjadi debu. Saat ini, kami hanyalah proyeksi. Pihak lain sepertinya telah melihat pikiran Ye Yuan dan bertanya sambil tersenyum. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan terkejut, proyeksi ini, juga terlalu seperti aslinya, kan? Selain itu, Anda sebenarnya masih memiliki kesadaran. Petik 2. Proyeksi zaman kuno sebenarnya bisa berkomunikasi dengannya. Pihak lain tersenyum dan berkata, tanah warisan ini memiliki jejak rasa surgawi kita yang melekat, jadi kita secara alami dapat berkomunikasi. Kecepatan kultivasi Anda sangat cepat. Lebih dari 100 tahun usia tulang, selanjutnya, Anda mulai berkultivasi dari makhluk hidup dunia kecil. Untuk benar-benar dapat mencapai ketinggian seperti itu, sungguh luar biasa. Petik 2. Ye Yuan sangat khawatir di dalam hatinya. Perinciannya yang sebenarnya benar-benar terlihat dari luar oleh pihak lain. Ketika pihak lain melihat ekspresi Ye Yuan, dia berkata, kamu tidak perlu terkejut. Ketika Anda dipindahkan ke sini, Anda sudah diperiksa secara menyeluruh oleh tanah warisan. Tidak aneh kalau saya tahu ini. Petik 2. Ye Yuan menyadari dan berkata, jadi begitu. Pihak lain berkata, saya dipanggil Mei Fang, Anda. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, aku Ye Yuan. Mei Fang mengangguk dan berkata, bertarung denganmu, aku agak menang tanpa ampun. Tapi, aku juga tidak punya perintah atas diriku. Mulailah. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tolong. Alis Mei Fang sedikit dirajut dan dia berkata, kamu tidak bergerak. Dia menemukan bahwa Ye Yuan masih berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya dan tidak memiliki niat untuk bergerak sama sekali. Ini juga terlalu meremehkan orang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior seharusnya mendengar sebelumnya, ketukan tak berbentuk bergerak. Petik 2. Mata Mei Fang bersinar dan dia tertawa keras dan berkata, bagus, bagus, sungguh, yang mudah harus ditakuti. Lalu aku akan merasakan ketukanmu yang tak berbentuk bergerak. Ini adalah gerakan pedangku yang diciptakan sendiri, literatur 36 Swords. Kamu berhati-hatilah. Menggambar pedang dan hanya melihat kekosongan semua putaran. Pedang Mei Fang penuh semangat pahlawan, boros dan tidak terkendali. Kekuatan hukum sudah mencapai tahap akhir pedang Dao Surga lapis ketiga, kekuatan yang sangat menakutkan.
Meskipun dia hanya memiliki kekuatan dewa-dewa setengah langkah, dia adalah salah satu lawan paling kuat yang pernah dihadapi Ye Yuan. Demikian pula berada di realem dewa setengah langkah setengah, kekuatan Mei Fang ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari Kasin. Saat itu, Ye Yuan bergerak. Pecah. Pedang Ye Yuan membawa kekuatan hukum yang jauh berbeda, langsung memblokir pedang Mei Fang. Tatapan Mei Fang berubah niat, mengungkapkan ekspresi sangat terkejut. Langkah pedang Ye Yuan ini terlihat polos dan biasa, tetapi gerakan itu langsung menyerang tempat di mana ia adalah yang paling rentan. Pedang yang bagus. Flashing Tiger dan Dragon Divine Sword melambung. Petik 2. Mei Fang berteriak, gerakannya berubah. Kekuatan hukum tiba-tiba berubah secara dramatis. Dia mengubah gerakan dengan cepat, Ye Yuan juga tidak lambat. Itu hanya untuk melihat ujung pedang Ye Yuan terbalik, menusuk seperti bayangan. Ye Yuan tidak tahu bahwa situasi pertempuran 12 orang mereka semua diproyeksikan pada cincin saat ini. Seniman bela diri jenius yang tersingkir itu mengambil setiap gerakan dan tindakan mereka ke pemandangan mereka. Saat pertempuran dimulai, para jenius itu mengeluarkan serangkaian seruan. Divan sangat kuat, sungguh layak menjadi kepala Eminent Orchid Six Suns. Dia hanya menggunakan 10 gerakan untuk menghabisi lawannya. Petik 2. Eminent Orchid Six Suns adalah Eminent Orchid Six Suns, terlalu kuat. Paling lambat hanya menggunakan 20 gerakan juga. Petik 2. Meskipun Source Knight itu menjadi tuan arena, kekuatannya memang yang paling lemah. 100 gerakan sudah berlalu, dia sebenarnya masih belum menghabisi lawannya. Petik 2. Bab 1517 ada sesuatu yang teduh. Aku tersesat. Junior, kamu sangat kuat. Mei Fang berkata dengan tulus. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior juga sangat kuat. Seni pedang Anda memberi saya inspirasi besar. Petik 2. Mei Fang tertawa keras dan berkata, sebenarnya, kamu bisa mengalahkanku dalam satu gerakan, tetapi kamu bertengkar denganku selama 500 gerakan. Ini untuk mendapatkan kekuatan seni pedangku, kan? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan tidak menyangkalnya. Meskipun kekuatan Mei Fang jauh lebih kuat dari Kasin, Ye Yuan bisa mengalahkannya dalam satu gerakan dengan melepaskan fajar. Ye Yuan saat ini, sudah sangat sulit untuk menemukan lawan dalam Heaven Glimpse Realm lagi. Betapa dahsyatnya wujud yang baik bergerak. Seni pedangmu mungkin bisa mencapai puncak kesempurnaan. Baiklah, Anda sudah melewati level dan bisa pergi ke lawan berikutnya di sana. Petik 2. Di luar, ketika semua orang melihat bahwa Ye Yuan akhirnya mengalahkan lawan pertama, mereka tidak bisa membantu mengungkapkan pandangan mengejek. Terutama Buze, katanya dengan wajah mengejek, jadi bagaimana jika ia menjadi tuan arena? Bukankah dia masih karakter pendukung? Petik 2. Haha, Buze, jangan bilang anggurnya masam karena kamu tidak bisa memakannya. Bagaimanapun juga dia juga mendapat hadiah dari tuan arena. Petik 2. Namun, dia memang hanya bisa berada di bagian bawah laras juga. Dengan kekuatannya, kemungkinan sangat sulit untuk bahkan melewati putaran kedua. Petik 2. 18 orang ini disebut yang terkuat, mereka terlihat seperti mereka biasa-biasa saja. Divan sudah mengalahkan 3 orang, karena beberapa ratus 6 orang tidak sulit. Petik 2. Pada saat ini, penggemar Di yang dikenal sebagai orang nomor 1 Eminent Orchid Six Suns sudah menang melawan 3 orang berturut-turut dan saat ini sedang dalam pertempuran sengit dengan orang keempat. Namun Divan saat ini jelas sudah tidak bisa seperti awal, hanya menggunakan 10 gerakan untuk mengalahkan lawannya. Lawan mereka semua setengah langkah Fin Commander Realm tanpa kecuali. Jelas, Divan mereka berenam sudah semakin tegang. Bang! Tuan arena langsung hancur berkeping-keping oleh lawannya. Kerumunan para jenius ini sangat terkejut. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa babak ini sepertinya tidak mudah. Satu kecelakaan dan itu mengancam jiwa. Kekuatan 3 penguasa arena lainnya jelas jauh lebih lemah. Dia hanya bertahan pada putaran kedua dan langsung dibantai oleh lawannya bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Melihat adegan ini, Buze tampak lebih puas ketika berkata, kalian semua menebak, apakah Pang yang bernama Source Knight itu akan langsung dibunuh? Haha, ini sangat mungkin. Sudah sangat melelahkan baginya di babak pertama, terbunuh di babak kedua juga sesuatu yang sangat normal. Seseorang segera setuju. Yang lain diam-diam menganggukkan kepala, jelas tidak keberatan dengan klaim ini. Namun, Ye Yuan mengecewakan mereka. Meskipun Ye Yuan masih menyelesaikan putaran kedua dengan keras,
setelah 300 gerakan, Ye Yuan masih melewati level F** cek aku, apakah ada kesalahan? Bahkan bisa lewat seperti ini, orang ini juga beruntung sekali. Bu Ze menginjak kakinya dengan marah. Meskipun sisanya tidak seperti Bu Ze, mereka jelas sangat terkejut dengan penyingkiran Ye Yuan pada putaran itu. Cepat lihat, batu hilang. Ya dewa, seberapa kuat wali bundar ini, untuk benar-benar dapat melompat dari alam ke pertempuran. Tiba-tiba, seseorang berseru. Swoosh! Batu langsung diangkut kembali. Turun dari ring, ekspresi batu sangat jelek. Sebagai salah satu dari Eminent Orchid Six Suns, kekuatannya nyaris mengabaikan semua orang. Sekarang, dia benar-benar kalah dari Komandan Finn setengah-setengah. Itu selalu dia melompat alam untuk menantang orang lain. Hari ini, dia benar-benar dilampaui oleh orang lain. Meskipun ini adalah seorang jenius muda dari kebaikan yang tahu berapa tahun yang lalu. Batu, apakah para penjaga bundar ini benar-benar kuat? Seseorang mencabut sarafnya dan bertanya. Ketika mereka melihat proyeksi pada cincin, mereka hanya bisa melihat gerakan kedua belah pihak dan bukan undulasi hukum. Sangat sulit untuk memahami situasi aktual. Wajah batu cemberut saat dia mengangguk dan berkata, sangat kuat. Kekuatan hukum mereka pada dasarnya semua mencapai tingkat akhir surga lapis ketiga, bahkan kerajaan penyelesaian besar. Lebih jauh, penerapan hukum mereka setidaknya mencapai titik kesatuan pikiran. Ditambah dengan teknik bela diri mereka yang sangat kuat, kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat. Itu tidak adil bagiku untuk dikalahkan di tangan mereka. Petik 2. His. Semua orang menarik napas dingin. Hanya pada saat itulah mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan wali mereka yang bulat. Tidak lama kemudian, ada dua lagi Eminent Orchid Six Suns yang dikalahkan di babak kelima. Sekarang, di antara yang masih bertahan dalam membersihkan level ini, hanya 4 orang yang tersisa. Three Eminent Orchid Six Suns dan juga, Ye Yuan. Kecepatan kemajuan Ye Yuan sangat lambat. Semua orang sudah kehilangan minat. Tatapan semua orang terfokus pada Divan. Pada saat ini, Divan saat ini sedang dalam pertempuran sengit dengan wali babak ke-6. Kedua orang itu praktis sudah mengamuk, berjuang sampai langit dan bumi redup. Jika bukan karena melihat dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak berani percaya bahwa sebenarnya ada setengah Komandan Finn yang dapat memaksa Divan sedemikian rupa. Iya, saya tidak berharap bahwa pembangkit tenaga listrik zaman kuno sebenarnya sangat kuat. Petik 2. Ini hanya orang ke-6. Betapa mengerikannya orang yang ke-18. Petik 2. Meskipun tidak ada fluktuasi hukum yang kejam, hanya mengandalkan proyeksi, mereka sudah bisa merasakan intensitas situasi pertempuran. Ledakan. Akhirnya, Divan menemukan celah, meledakkan lawannya dengan satu pukulan. Tidak, satu penguasa arena, menyelesaikan ronde ke-6, mendapatkan harta mistik-mistik surgawi tingkat rendah. Suara tua itu terdengar sekali lagi. Saat semua orang mendengar, wajah mereka semua menunjukkan tatapan yang sangat panas. Harta mistik Tuan Dewa, yang juga harta iblis Tuan Iblis. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik Finn Lord yang memiliki kualifikasi untuk digunakan. Meskipun harta mistis bangsawan iblis ini akhirnya harus diberikan ke Aula Yamadara pasti akan memberikan hadiah yang cukup besar. Dalam proyeksi, Divan memiliki tampilan yang bangga. Jelas, dia juga sepenuhnya puas dengan mengalahkan wali putaran ke-6 ini. Divan memang layak menjadi nomor 6 putra, kekuatannya terlalu kuat. Divan sudah melewati ronde ke-6, bertanya-tanya berapa banyak orang yang masih bisa dikalahkannya. Petik 2. Aku perkirakan, dia setidaknya bisa membersihkan sampai ronde ke-9. Kalian semua lihat, anak itu. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Batu melihat bahwa Divan memperoleh harta mistis iblis-iblis dan saat ini tidak bahagia. Saat seseorang berteriak, dia segera berkata dengan suara yang dalam, membuat keributan yang tidak perlu untuk apa. Bocah bernama Sos Knight itu benar-benar lolos ke ronde ke-5. Orang itu berteriak seolah melihat sesuatu di luar pemahaman. Wajah Batu jatuh. Melihat ke arah arena nomor 3, dia menemukan bahwa Ye Yuan memang telah lolos ke babak ke-5. Semua orang menjadi pucat karena kaget. Mereka semua memperhatikan Divan dengan sepenuh hati tetapi tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar dibersihkan sampai putaran ke-5 tanpa sadar. Batu dikalahkan di babak ke-5. Ye Yuan berhasil mencapai babak ke-5, bukankah itu berarti dia sudah sangat dekat dengan kekuatannya?
Anda pasti bercanda. Seorang pemula yang bahkan tidak mencapai setengah langkah Fin Commander sebenarnya memiliki kekuatan yang sama dengannya. Apakah ada kesalahan? Dengan ranah bocah ini, bagaimana mungkin ia bisa mencapai putaran kelima? Petik 2. Iya, batu begitu kuat dan hanya berhasil sampai putaran kelima. Saya tidak percaya bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat daripada batu. Petik 2. Ada sesuatu yang teduh. Pasti ada cerita orang dalam. Lawan Soul Knight ini jelas tidak sekuat batu mereka semua. Petik 2. Sekelompok orang segera meledak. Mereka tidak dapat menerima wajah ini. Bahkan kekuatan batu hanya berhasil mencapai putaran kelima. Apa hak sedikit kekuatan Ye Yuan untuk mencapai babak kelima? Dia jelas sangat tegang pada babak pertama. Mendengar kata-kata orang-orang ini, batu merasa sedikit lebih baik di hatinya dan berkata dengan dingin, tenang, dia pasti tidak bisa melewati ronde kelima. Petik 2. Bab 1518 sesuatu salah. Tidak ada yang lebih jelas dari batu tentang kekuatan wali kelima. Jika Ye Yuan bahkan bisa melewati putaran kelima, maka dia benar-benar harus curiga ada sesuatu yang teduh. Pada saat ini, Divan sedang beristirahat, bersiap untuk terus menantang. Setelah setiap putaran berlalu, ruang itu secara otomatis akan membantu seniman bela diri memulihkan kekuatan mereka. Hanya butuh sekitar 1/4 jam dan penantang akan berada pada kondisi puncak. Sementara dua lainnya dari Eminent Orchid Six Suns saat ini sedang dalam pertempuran sengit dengan wali ke-6. Sepertinya agak melelahkan. Pada saat ini, dua yang dikalahkan Eminent Orchid Six Suns juga diangkut kembali. Melihat bahwa batu sudah dikalahkan, mereka mau tak mau menjadi agak terkejut. Batu, kamu benar-benar dikalahkan begitu cepat. Salah satu dari mereka bertanya. Kekuatan batu peringkat di tengah di antara beberapa dari mereka. Secara logika, dia tidak akan kalah secepat itu. Batu mengangguk dan berkata, aku terlalu bersemangat untuk menang. Langkah yang ceroboh dan saya dikalahkan. Namun, bahkan jika saya berusaha lebih keras, itu juga tidak berguna. Saya tidak bisa melewati ronde ke-6 bagaimanapun caranya. Petik 2. Kedua orang itu menganggukkan kepala, menunjukkan persetujuan. Tiba-tiba, mereka melihat sekilas dengan periferal mereka, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Bocah ini benar-benar berhasil mencapai putaran kelima. Apakah ada kesalahan? Petik 2. Batu berkata, aku juga tidak bisa membuat kepala atau ekornya. Baru saja, ketika semua orang menonton Divan membersihkan ronde ke-6, anak ini berhasil ke ronde kelima dengan membingungkan. Petik 2. Kedua orang itu terdiam. Bukankah ini berarti bahwa kekuatan Ye Yuan hampir sama dengan mereka? Sementara pada saat ini, Ye Yuan sudah berhadapan dengan wali babak kelima. Semua orang menatap nomor 3 arena tanpa mengalihkan mata mereka, ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Ye Yuan, untuk benar-benar bisa mencapai babak kelima. Ye Yuan masih memiliki penampilan yang tidak tergesa-gesa, terseret dalam pertempuran dengan lawannya. Di bawah serangan sengit lawan, Ye Yuan tampaknya agak tegang. Tapi Ye Yuan sangat keras kepala. Setiap kali, ia bisa mengubah bahaya menjadi aman. Ada yang salah. Saya ingat bahwa ketika anak ini berada di babak pertama, dia setengah mati. Kenapa dia masih seperti ini ketika dia berhasil mencapai putaran kelima? Bu Ze tiba-tiba berkata. Dia menemukan keterkejutannya. Pertempuran Ye Yuan saat ini tampaknya tidak berbeda dari ketika di babak pertama. Seolah-olah lawannya tidak menjadi kuat sama sekali. Penemuan ini segera mendapat pengakuan banyak orang. Iya, dia juga kewalahan di babak pertama. Setelah 5 hingga 600 gerakan, ia menang tanpa alasan atau alasan. Petik 2. Babak kedua sepertinya juga seperti ini. Mungkinkah, bahwa memang ada sesuatu yang teduh? Petik 2. Sampah. Reruntuhan kuno ini pertama kalinya semua orang masuk. Kesepakatan apa yang teduh? Petik 2. Sama seperti semua orang berbicara sekaligus, pedang Ye Yuan melewati dada lawannya dengan aneh. Ye Yuan menang. Aula itu sunyi senyap. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah kekuatan Ye Yuan sudah melampaui Eminent Orchid Six Suns? Ini juga terlalu palsu, kan? Sialan, pasti ada yang salah di sini. Lawan anak ini pasti tidak sekuat kita. Batu berkata dengan ekspresi marah. Dua orang lainnya juga memiliki tatapan seperti kaca dan berkata dengan tak percaya, pasti ada yang salah di sini. Mereka juga mengatakan sebelumnya, anak ini selalu setengah mati seperti ini. Namun, dia bisa menyelesaikan putaran setiap kali. Jika tidak ada yang salah,
Aku akan memeras kepalaku agar dia menendang seperti bola. Petik 2. Suara mendesing. Garis cahaya dingin melintas. Salah satu dari anggrek-anggrek enam putra, kepalanya langsung terbang keluar, jiwanya juga hancur berkeping-keping. Sekte ekstrim ungu memperlakukan semua penantang secara adil tanpa diskriminasi. Mereka yang bertanya, mati. Petik 2. Suara tua itu terdengar sekali lagi. Hanya saja kali ini, itu sangat dingin. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Tidak ada yang berani mempertanyakan apakah ada sesuatu yang teduh lagi. Tapi, bagi Ye Yuan untuk menyelesaikan 5 putaran, hasil ini, mereka masih merasa itu tidak bisa dipercaya. Mereka tidak bisa melihatnya. Membersihkan 5 putaran berturut-turut, seni pedang Ye Yuan menjadi lebih tidak menentu. Hanya lawan-lawannya yang bisa dengan jelas merasakan kekuatannya. Ye Yuan menemukan bahwa para jenius muda era kuno ini benar-benar sangat kuat. Penerapan hukum mereka melampaui imajinasi Ye Yuan. Dari mereka, Ye Yuan belajar banyak hal. Belajar sekarang dan menjual sekarang, Ye Yuan menemukan bahwa gambarnya paralel dengan kesimpulan, pemahamannya terhadap hukum tata ruang menjadi semakin dalam. Hukum spasial adalah salah satu hukum dengan peringkat tertinggi, dan juga salah satu hukum yang paling sulit dipahami bahwa dunia Heavenspan diakui secara universal. Hukum tata ruang dunia Heavenspan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari dunia kecil. Bahkan penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik dewa asal tidak dapat terbang, ini dengan sendirinya menunjukkan banyak masalah. Hanya dengan mencapai setengah langkah Realm Divine Lord seseorang dapat menyentuh ambang hukum tata ruang, mencapai tujuan penerbangan sementara dari sana. Casing Moon Ye Yuan, Fajar, dua gerakan ini, setelah memasukkan hukum tata ruang, itu membuat pedangnya bergerak tak menentu, kekuatan yang tak terbayangkan. Ini bukan murni memahami hukum spasial, tetapi hukum spasial yang dipahami Ye Yuan melalui Sword Dao dapat diintegrasikan dengan pedang Ye Yuan bergerak dengan sempurna. Orang tidak akan pernah tahu di mana pedang Ye Yuan akan muncul atau kapan itu akan muncul. Selamat kepada No, Tuan Tanah 3 Arena untuk mengalahkan lawan ke-6. Memperoleh harta mistik-mistik surgawi tingkat rendah. Petik 2. Suara ini terdengar, membuat semua orang gemetar. Mengosongkan ronde ke-6, seperti ini. Apa kamu bercanda? Mungkinkah orang ini tidak memiliki batas? Petik 2. Benar-benar melihat hantu. Trik apa yang dimainkan anak ini? Kenapa rasanya seperti dia akan kalah setiap waktu, tapi akhirnya menang? Petik 2. Batu memiliki pandangan cemberut dan berkata, jika lawannya tidak memiliki masalah, maka hanya ada satu penjelasan. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menegakkan telinga mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Batu berhenti sebentar dan berkata, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Menyembunyikan kekuatannya, dia jelas merupakan penyelesaian besar Fin General. Petik 2. Bisakah dunia menggambarkan sesuatu? Ketika aku setengah jadi Fin Commander, aku bisa benar-benar menggantungmu dan memukulmu. Batu berkata dengan sinis dingin. Orang itu tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menyangkal kata-kata ini. Dengan cara ini, itu juga masuk akal. Kekuatan yang dia perlihatkan di atas ring sebelumnya sudah sangat kuat, praktis menghancurkan orang lain dengan satu gerakan, tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Kata 6 putra unggulan Eminent Orchid. Batu mengangguk dan berkata, dia tidak akan sengaja bertindak untuk kita lihat. Kurasa, dia sengaja memperlambat langkahnya. Dia mungkin memahami teknik bela diri jenius kuno itu. Petik 2. Ini juga terlalu aneh, kan? Lawan yang kuat, dia benar-benar masih memiliki mood untuk mempelajari teknik bela diri lawannya. Petik 2. Semua orang menarik napas dingin, terlihat ketakutan terlihat di wajah mereka. Betapa luar biasa keberanian bagi seseorang untuk berani melakukan hal seperti itu. Sangat mungkin, jika saya tidak keluar dan melihat proyeksi ini, saya bahkan tidak akan tahu bahwa situasi di dalam benar-benar dapat dilihat. Tidak mungkin dia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Kata salah satu dari 6 putra, setuju dengan ini. Tepat pada saat ini, Divan mengalahkan wali babak ke-7, berhasil menyelesaikan putaran. Hahaha, tantangan ini sangat menarik. Begitu banyak lawan yang kuat, ini masih pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti itu. Terasa sangat nikmat. Mengalahkan 7 orang, kekuatan saya meningkat selangkah lebih maju. Lawan berikutnya kemungkinan akan membuat darah panasku mendidih dengan lebih bersemangat. Orang-orang itu mungkin sudah kalah, kan? Divan berkata sambil tertawa keras. Bab 1519 mengejar dari balik.
Lawan putaran ketujuh jelas jauh lebih kuat dari 6 putaran sebelumnya. Tapi Ye Yuan sendiri juga membuat langkah besar dalam kekuatan dan tidak merasa kesulitan terlalu besar. Setelah beberapa ratus bergerak, pedang Ye Yuan melewati tubuh lawan. Putaran ketujuh, bersih. Seni pedang Ye Yuan menjadi semakin tidak menentu. Seluruh keberadaannya memberi orang perasaan ilusi dan sesaat. Kadang-kadang, pedang Ye Yuan jelas masih sangat jauh tetapi tiba-tiba muncul di depan lawannya. Mustahil untuk dijaga. Dan semua ini dikaitkan dengan pemahamannya tentang hukum tata ruang. Dua hukum agung yang digabungkan bersama bukanlah yang sederhana ditambah satu sama dengan dua. Saya tidak berharap bahwa Anda sudah memahami hukum tata ruang di Heaven Glimpse Realm. Benar-benar kejutan yang tak terduga. Dasles berkata sambil tertawa. Kira-kira apa tingkat pemahaman hukum tata ruang saya saat ini? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan bahwa hukum spasial terlalu luas dan mendalam, jauh lebih sulit daripada Sword Dao. Beberapa hari ini, dia berkultivasi di dalam ruang penanaman kematian. Ditambah dengan pengasingan tertutup kali ini, peningkatannya sudah sangat besar. Tapi dia masih tidak merasakan hambatan hukum. Semakin seperti itu, semakin Ye Yuan merasakan kesulitan hukum spasial. Kamu masih awal. Level Anda saat ini bahkan tidak menyelesaikan penyelesaian hukum tata ruang tingkat pertama surga tahap pertama. Kata Dasles. Sangat lemah ya, Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata. Lemah. Saat ini, pemahaman Anda dalam hukum tata ruang sudah lebih kuat dari sebagian besar dewa surgawi setengah langkah. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik realem dewa surgawi yang sejati, dia juga hanya dapat menggunakan hukum tata ruang surga lapis pertama. Hukum spasial tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Petik 2. Ye Yuan mau tak mau menjadi sangat terkejut ketika dia mendengar. Dia memahami hukum tata ruang sepenuhnya karena dia menarik persamaan dari kesimpulan. Betapa kuatnya hukum ini, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Sekarang, mendengar Dasles berkata demikian, barulah ia memiliki perasaan intuitif. Di masa lalu, Ye Yuan hanya menyentuh sedikit. Tapi sekarang, setelah Ye Yuan mengalami pertarungan pahit, perbaikan hukum spasial tampaknya menunjukkan tren maju dengan pesat. Hukum tata ruang sebenarnya sangat sulit. Ye Yuan berseru sambil menghela nafas. Lebih dari sekadar susah. Hukum waktu dan hukum ruang adalah dua hukum paling mendasar. Di seluruh Heavenspan World, jangan berbicara tentang kemampuan untuk memahami, bahkan mempelajari dasar-dasarnya juga sangat jarang. Anda tidak melihat bagaimana pembangkit tenaga listrik Realem Divine Lord semua terbang di langit dan terowongan ke bumi. Sebenarnya, mereka sama sekali tidak memahami hukum spasial. Mampu mencapai ini sepenuhnya karena kekuatan dunia itu sendiri mengandung sebagian dari hukum tata ruang. Bahkan dengan keuntungan bawaan ini, sebagian besar pembangkit tenaga listrik Realem Divine Lord tidak dapat mempelajari dasar-dasar hukum spasial untuk seluruh hidup mereka juga. Sementara kamu sudah membuka pintu ini. Kata Dasles. Seperti ini, aku sangat luar biasa. Ye Yuan berkata agak terkejut. Dia benar-benar tidak tahu bahwa hukum tata ruang yang dia pahami sebenarnya sangat berat. Tapi Dasles berkata dengan sungguh-sungguh, sangat mengesankan. Namun, saya juga tidak bisa membantu Anda dengan hukum spasial. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami akan tergantung pada kekayaan Anda. Petik 2. Ye Yuan mengangguk. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia berkata, oh, benar, di dalam World Suppressing Stele, itu benar-benar dapat mengubah aliran waktu, mungkinkah? Dasles mengangguk dan berkata, itu benar. Saat itu, Immortal Grove memahami jejak hukum waktu secara kebetulan. Namun, ia hanya memahami sedikit pengetahuan yang dangkal. Petik 2. Memang begitu. Waktu Ye Yuan datang ke dunia Heavenspan juga tidak singkat lagi. Dia belum pernah mendengar tentang mengubah aliran waktu, hal semacam ini. Ternyata itu sebenarnya teknik rahasia unik Heavenly Empyrean Grove. Hanya memahami jejak pengetahuan yang dangkal dan dia bisa mengubah rasio aliran waktu dari 1 menjadi 10. Jika seseorang benar-benar memahami hukum waktu, seberapa mengerikan itu? Ye Yuan merasa takut memikirkannya. Mengumpulkan pikirannya, Ye Yuan terus membersihkan putaran, menantang Wali ke-8. Sementara pada saat ini, Divan dan pertempuran Wali ke-8 sudah hampir berakhir. Ledakan. Sekali lagi, Divan meledakkan lawannya dengan pukulan. Hahaha, luar biasa. Divan diselimuti oleh luka dan bekas luka, hampir tidak ada tempat utuh di tubuh fisiknya. Tapi dia masih membunuh lawannya dan berhasil membersihkan putaran.
Ketika dia memulihkan kekuatannya, Divan bergumam pada dirinya sendiri, sayang sekali, pasti tidak bisa melewati babak ke-9. Tapi pencapaian pertarungan saya harus menjadi nomor 1 di antara 12 penguasa arena, kan? Kekuatan beberapa orang itu paling banyak hanya bisa mencapai babak ke-6. Nomor 1 atau tidak masalah. Tantangan kali ini menyebabkan peningkatan luar biasa untuk kekuatan saya. Petik 2. Divan sama sekali tidak menyadari keterkejutan para jenius dunia luar. Ye Yuan sebenarnya bahkan membersihkan ronde ke-7 dengan mudah. Saya ingat bahwa Divan bertarung kira-kira lebih dari 2000 putaran dengan wali ke-7, bukan? Sos Knight ini menyelesaikannya dalam 3 atau 400 gerakan. Petik 2. Ini benar-benar tak terbayangkan. Sos Knight sebenarnya menyusul dari belakang. Petik 2. Bertanya-tanya seperti apa ekspresi Divan ketika dia keluar dan melihat Sos Knight. Petik 2. Di negara bagian, kecepatan clearing Ye Yuan sangat lambat. Itu bisa digambarkan menggunakan kecepatan kura-kura. Tapi tanpa sadar, Ye Yuan benar-benar mengejar kecepatan Divan. Mereka melihat dari kondisi Divan, batasnya juga hanya ronde ke-9. Tapi mereka benar-benar tidak bisa melihat di mana batas Ye Yuan berada. Di babak ke-7, saat Ye Yuan digunakan, sepertinya hampir sama dengan di babak pertama. Waktunya hanya seperempat dari Divan. Situasi aneh semacam ini membuat para jenius ini bahkan merasa agak takut. Akhirnya, Divan dikalahkan di ronde ke-9. Setelah itu, ia diangkut ke ruang asing, memilih harta mistis Tuan Iblis, dan diangkut kembali. Tetapi setelah dia keluar, dia menemukan bahwa semua orang menggunakan tatapan aneh untuk menatapnya. Divan bahkan berpikir bahwa semua orang tercengang oleh catatan pertempurannya dan berkata dengan tawa besar, semua menggunakan ekspresi seperti ini untuk melihatku untuk apa? Haha, tantangannya kali ini benar-benar sepenuh hati. Berhasil mencapai babak 9. Bahkan jika harta mistik diberikan ke Blood Yama Hall, perjalanan ini juga bermanfaat. Petik 2. Dia masih memiliki temperamen anak muda pada akhirnya. Keceriaan di hati Divan tak pelak lagi harus diungkapkan. Dia tampaknya takut bahwa orang lain tidak tahu bahwa dia berhasil mencapai tingkat ke-9 dan memamerkan sedikit tanpa meninggalkan jejak. Tetapi dia menemukan bahwa setiap orang tampaknya tidak memiliki niat untuk menjadi kaki tangannya. Di antara 6 putra, hubungan Batu dan Divan cukup baik. Melihat situasinya, Batu berkata dengan tatapan aneh, Divan, berhenti pamer. Anda telah bertemu pasangan Anda kali ini. Datang dan lihatlah. Petik 2. Ekspresi Divan berubah menjadi bisu dengan takjub, memandang ke arah yang ditunjuk Batu, dan tanpa sadar bergidik, tatapannya menunjukkan ekspresi takjub. Mengenai tatapan Divan, semua orang tidak merasa terkejut. Setelah masing-masing Eminent Orchid Six Suns keluar, mereka praktis memiliki ekspresi ini. Tepat pada saat ini, pedang panjang Ye Yuan dikirim ke dada pihak lain sekali lagi. Babak ke-8, dibersihkan. Divan tampaknya tersengat listrik oleh sesuatu, seluruh orangnya bergetar, ketika dia berkata dengan tak percaya, bagaimana ini mungkin? Dia, seorang Fin General yang hebat, benar-benar dapat mencapai putaran ke-9. Tidak, tunggu, ada sesuatu yang fish. Diam, Batu tiba-tiba berteriak dengan dingin, memotong kata-kata Divan. Divan terkejut dengan ketakutan dan baru saja akan terbang dari pegangannya, tetapi kemudian dia mendengar Batu berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, tutup mulutmu.